Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Agustin. Saya Liviana. Saya Mariza Deni Syafa. Saya Fani Amalia Syafitri. Saya Anissa Amelia Putri. Kami akan melakukan tugas bahasa Indonesia yaitu wawancara biografi. Sekarang ini kami akan mewawancarai Kak Dafa. Silakan Kak Dafa untuk memperkenalkan diri. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Dava Agista. Saya lahir di Bekasi, lahir pada tanggal 21 bulan Oktober tahun 2001. Saya pendidikan saya pertama itu TK. TK itu saya di TK Islam Putra Dharma, dan SD Islam Putra Dharma, SMP Islam Putra Dharma. Setelah itu SMA di SMA Negeri 7 Kampung Selatan. Setelah itu saya melanjutkan ke pendidikan selanjutnya, itu kuliah di Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, jurusan Manajemen Transportasi Laut. Dan alhamdulillah saat ini saya udah lulus kuliah dan sekarang lagi sedang proses untuk mencari pekerjaan. Dan saya tinggal di Bekasi nih, di Tridaya, tepatnya di Tridaya Indah Estate 1. Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Terima kasih Kak Dafa atas perkenalan dirinya. Untuk selanjutnya kita akan menanyakan tentang seputar prestasi-prestasi kakak. Oke. Apa yang Kak Dafa rasakan setelah menjadi orang berprestasi? Jadi kalau yang saya rasakan setelah mendapatkan beberapa prestasi ya, sebenarnya belum terlalu puas ataupun terlalu cukup. Ini menurut saya pribadi, karena prestasi yang saya dapetin itu juga belum terlalu wah banget. Memang kalau secara kuantiti, secara banyaknya memang banyak prestasinya yang saya dapatkan, tapi untuk secara taraf prestasinya ini belum terlalu jauh gitu, belum sampai bener-bener tingkat yang nasional. Jadi setelah saya mendapatkan prestasi-prestasi tersebut ya, bagaimana saya bisa ini mengasah lagi untuk bisa mendapatkan yang lebih gitu. Jadi tidak pernah merasa cukup dan tidak pernah merasa puas gitu, karena ingin terus sampai ke taraf-taraf atau level-level yang lebih tingkatannya lebih tinggi lagi. Motivasi Kak Dafa untuk mengikuti kegiatan futsal. Jadi untuk futsal ini, kalau dari garis keturunan orang tua pun sebenarnya nggak ada yang benar-benar sampai berprestasi banget di futsal. Hanya saja dari bapak memang memiliki pengalaman itu dulu, ya suka main bola gitu, tapi memang tidak terlalu serius. Kalau dibilang siapa yang memotivasi ini, sebenarnya ya dari teman-teman gitu, karena saya kebetulan ada di circle atau ada di ruangan pertemanan ini, di mana yang memang kenceng gitu, semangatnya di futsal. Jadi nggak mau lah nih saya ketertinggalan dengan teman-teman saya. Jadi yang memotivasi saya teman-teman saya gitu, ketika lihat teman mengikuti sekolah futsal, ketika melihat teman turnamen futsal, ketika melihat teman juara gitu. Jadi motivasinya ya dari teman itu, saya punya rasa nggak mau kalah gitu. Jadi gitu. Kalau orang Betawi bilang seri aja ogah gitu, apalagi kalah. Jadi saya nggak mau kalah dari teman-teman. Itu yang motivasi saya. Kapan Kak Dafa memulai untuk mengikuti kegiatan futsal? Jadi kalau pertama kali kenal futsal itu pas kelas 6 SD. Jadi kalau dibilang tertinggal, teman-teman jauh dari SD pun mereka udah sangat rutin lah di kegiatan futsal. Saya baru mengikuti futsal ketika kelas 6 SD. Kelas 6 SD ini saya mengikuti sekolah futsal pertama kali yang ada di Kabupaten Bekasi itu Bidegrit. Bidegrit saya ikut, terus juga ikut sekolah bola dulu Putra Utama. Jadi bareng nih bola dan futsal. Terus di situ terus berkarir di futsal, terus bermain, ikut turnamen, dapat juara.
Dan piala pertama kali yang saya dapatkan itu waktu di sekolah futsal itu di Negeri. Jadi pas SD kelas 6 saya udah bisa angkat piala itu pertama di futsal. Jadi teruslah karena tidak pernah merasa cukup dan puas, terus ikutin terus futsal. Jadi itulah pertama startnya di kelas 6 SD. Di mana biasanya tempat favorit Kak Dava untuk bermain futsal? Kalau tempat favorit akhir-akhir ini saya seringnya tuh main di Jakarta Timur di Tifosi. Jadi karena memang dia lapangannya besar, yang kedua kita bisa di sana melihat banyak pemain futsal yang sudah lebih jago, itu yang kategorinya tim profesionalnya. Jadi kenapa di tempat itu bisa saya jadikan favorit? Ketika saya datang ke sana, saya bisa ambil ilmunya, saya bisa lihat, saya bisa nonton, dan bisa bawa pulang lagi nih ke sini ilmunya. Jadi kesana tuh nggak cuma main futsal atau apa, karena kita bisa lihat, oh ini pemain profesional mainnya seperti ini. Nggak kayak kita main cuma di Ganda Agung, di daerah-daerah Tambun lah, karena kita ilmunya nggak akan dapat gitu. Ya memang ada beberapa yang jago mungkin, tapi ya tarafnya kan belum sampai profesional. Mengapa Kak Dava tertarik untuk mengikuti lomba atau turnamen? Jadi apa yang ketertarikan saya untuk turnamen dan lomba itu karena ketika sudah saya berproses, sudah latihan, pengen dong unjuk kemampuan kita nih di kancah turnamen, yang dimana di situ bisa dilihat banyak orang, di situ kita bisa bersaing dengan orang lain. Jadi sekaligus di turnamen itu kita bisa tes lah kemampuan kita nih sudah sampai mana. Kalau ternyata di turnamen itu kita belum baik, ya berarti kita perlu lagi proses yang lebih dan latihan yang lebih. Jadi turnamen itu bukan saya ingin juara, bukan ingin dilihat juga banyak orang lebih banyak gitu. Tapi saya ingin berlatih sebenarnya. Kalau turnamen itu pengen lihat lagi, oh kemampuan saya nih ternyata belum bisa gitu. Untuk mengalahkan mereka belum bisa, ya berarti saya perlu latihan lagi, lebih semangat lagi gitu. Jadi alasan saya tertarik ke turnamen itu. Bagaimana cara Kak Dava mengatur waktu untuk bermain futsal? Kalau mengatur waktu itu, ya jujur kalau pas saya masih sekolah itu terlalu hancur futsal. Tapi begitu saya SMA lah, saya bisa memanajemen waktunya dengan baik itu ketika di SMA. Karena di SMA saya juga berorganisasi, di mana saya harus membagi waktunya belajar, berorganisasi, terus juga futsal tadi. Itu disitulah saya udah mulai belajar bagaimana nih saya bisa harus porsikan. Jadi cara mengatur waktunya itu ya saya sendiri yang harus memporsikan mana yang lebih prioritas dan mana yang tidak prioritas. Jadi saya prioritaskan dulu, oh ini belajar ini, tapi belajar ini sebenarnya kan tidak terlalu banget prioritas gitu. Jadi saya benar-benar ya belajar adalah sedikit gitu, porsinya saya sedikitkan, tapi lebih diutamakan entah di futsal, entah di organisasinya gitu. Karena belajar kalau kita porsinya lebih besar pun, kalau kalian belajar nggak masuk ilmunya kan buat apa gitu. Lebih baik kita pindahkan porsinya ini ke tempat lain gitu, tapi ya belajarnya tetap ada gitu. Jadi kita atur semua strateginya itu untuk jadi misalkan jam hari ini hari Senin pagi kita udah sekolah full belajar, nggak mungkin kita pulang belajar lagi. Kita boleh pulang sekolah, biasanya saya atur waktu untuk berorganisasi, malam futsal, setelah itu tidur, bangun pagi ya mengulang seperti itu aja gitu. Tapi futsal juga tidak terlalu sering, hanya seminggu 4 kali, seminggu 5 kali gitu, nggak seminggu full 7 hari enggak. Jadi gitu diatur waktunya bener-bener ya bisa memprioritaskan yang mana yang